Salam bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita beribadah Minggu Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Sebelum kita mendengarkan bersekutu lewat firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Turunlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Salam bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa di minggu ini adalah Minggu Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Firman Tuhan yang menjadi pewartaan bagi kita yaitu dari Yesaya pasal yang ke-63 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya. Di manakah dia menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat namanya abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagi-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan, bahwa dalam minggu ini, yaitu hari yang ke-50 atau disebut juga Pentakosta, mengambil tema Roh yang menuntun. Ketika kita berbicara tentang waktu dan masa ada 3, yaitu masa lalu, masa kini,
dan masa yang akan datang. Masa lalu merupakan satu pengalaman yang menjadi pelajaran bagi kita masa kini dan juga masa depan. Ketika kita berbicara tentang pengalaman, banyak suka dan duka. Ketika pengalaman kita dalam sukacita, tentu kita mengatakan bahwa ini adalah berkat penyertaan Tuhan. Tapi ketika dalam duka maupun pergumulan, tentu kita terkadang mengatakan, apakah Tuhan tidak bersama-sama dengan kami? Itulah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka kembali dari tanah Mesir, kembali dari perbudakan untuk menuju tanah Kanaan. Ketika mereka di tengah jalan, sebagaimana dalam Keluaran 17 ayat 7, karena mereka kekurangan air, lalu mereka bersungut-sungut dan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Inilah yang menjadi pengalaman bangsa Israel. Ketika mereka dalam kesusahan, ketika mereka terhalang akan kebutuhan mereka meragukan kehadiran Tuhan. Sesungguhnya Tuhan adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kasih setianya tak henti-hentinya sejak awal sampai kini dan akan datang. Tentunya hal ini yang membangun keyakinan maupun iman bangsa Israel. Ketika mereka kembali dari tanah pembuangan, mereka mengharapkan bahwa ketika mereka kembali sampai di tanah Kanaan, di Yerusalem, semuanya telah tersedia. Tapi ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka kecewa. Karena bait Allah sudah runtuh semuanya. Tidak seperti apa yang mereka harapkan. Tentu hal ini dapat menjadi kekecewaan yang melanda kehidupan bangsa Israel. Seolah-olah Tuhan membiarkan akan keadaan bangsa itu. Seolah-olah Tuhan telah meninggalkan mereka. Seolah-olah Tuhan jauh dari mereka. Tapi sesungguhnya bahwa Tuhan adalah setia dan hadir dan berkarya di tengah-tengah bangsa Israel melalui Roh Kudus-Nya. Tuhan selalu memimpin bangsanya melalui kepimpinan Musa, di mana mereka berjalan di Laut Merah. Ketika Musa membelah air, itu semuanya bukan kekuatan daripada Musa, bahwa Tuhan, Roh-Nya, kuasanya membimbing, menuntun bangsa Israel.
Banyak hal yang kita lihat dan direnungkan, diingat oleh bangsa Israel bahwa karya Tuhan senantiasa menuntun, membimbing, memimpin umat pilihannya. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itulah di ayat 11 dikatakan, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu, zaman Musa, hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya. Bukankah ini adalah suatu pertolongan dari Tuhan? Bukankah ini adalah bimbingan mau tuntunan dari Tuhan yang membawa mereka ke satu tujuan, ke tanah Kanaan yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Roh Kudus bekerja, berkarya, menuntun, bahkan hadir di tengah-tengah kehidupan sejak dahulu kala, kini, dan akan datang. Yang menjadi pertanyaan, apakah dalam pergumulan dan pergumulan maupun dalam hambatan dan tantangan, orang percaya meyakini bahwa Roh Kudus berada menjadi sumber pertolongan mereka? Tentunya melalui firman Tuhan bahwa Allah dalam Roh Kudus membimbing, menuntun, hadir di tengah-tengah bangsa pilihannya. Bahwa minggu ini adalah Minggu Pentakosta, hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, lalu Tuhan Yesus berjanji Dia akan datang dan mengutus Roh Kudus. Itulah yang menjadi fakta, itulah yang menjadi kenyataan di tengah-tengah umat percaya ketika mereka berkumpul di Yerusalem. Akhirnya ketika Roh Kudus berada di tengah-tengah mereka, mereka berbahasa lidah. Tetapi walaupun berbahasa lidah mereka, seolah-olah satu yang lain tidak mengerti, tapi mereka paham apa yang dimaksud dengan bahasa lidah itu. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya yang menjadi hal dasar dari tengah-tengah gereja dengan kehadiran Roh Kudus, maka dibaptislah orang percaya sebanyak 3.000 orang. Dan ketika kehadiran Roh Kudus Pentakosta, maka berdirilah gereja mula-mula. Inilah yang menjadi satu hal bahwa Tuhan senantiasa melawat dan hadir di tengah-tengah umat orang percaya, sekalipun dilanda oleh banyak hal, ancaman maupun tantangan serta masalah. Tentunya kalau kita renungkan firman Tuhan sampai ketika saat ini, kita sedang dilanda oleh COVID-19, virus corona. Tentulah banyak dampak-dampak dalam kehidupan
umat percaya maupun seluruh manusia di dunia ini. Dampak-dampak, banyak orang yang terdampak penyakit virus corona, bahkan ada yang sampai pada kematian. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui firman Tuhan kita dikuatkan bahwa Tuhan membimbing kita sampai kepada satu tujuan damai sejahtera, sorga yang kekal yang akan diberikan oleh Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Tentunya orang percaya yakin dan percaya dan mengamini bahwa perjalanan hidup kita tetap dibimbing oleh Tuhan dan tetap dikuatkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menyertai kita sejak dulu, kini, hari esok, dan sampai selama-lamanya. Sehingga kita yakin dan percaya melalui firman Tuhan, melalui kuasa Tuhan, bahwa virus corona ini akan berakhir dan kita akan berjalan dalam terang kasih Tuhan melalui bimbingan Roh Kudus. Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu yang telah kami dengar, yang boleh menguatkan iman percaya kami, yang boleh meneguhkan kami ya Tuhan, sehingga kami tidak ragu, tidak bimbang untuk menjalani kehidupan yang akan Tuhan anugerahkan kepada kami. Sekalipun ya Tuhan dalam situasi kini dan di sini dilanda oleh virus corona, tetapi ketika Tuhan membimbing kami lewat firman-Mu, menyertai kami boleh berjalan dalam terang kasih-Mu melalui semua virus-virus corona ini ya Tuhan. Oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus, virus corona boleh terputus dan boleh lenyap ketika suatu masa Engkau tetapkan ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Bapa di sorga, kiranya firman-Mu yang boleh menyembuhkan orang yang sakit dan memulihkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh memperoleh iman yang teguh, kesehatan yang ampuh berkat pertolongan-Mu. Demikian juga ya Tuhan dalam pergumulan-pergumulan kami, Engkau senantiasa melalui Roh-Mu yang kudus itu memimpin, menuntun kami, sehingga kami ya Tuhan boleh menjalani kehidupan kami dalam terang kasih-Mu dan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang baik, Bapa di sorga, berkati kami semua ya Tuhan, semua anggota jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing, mulai dari anak yang kecil, sekolah minggu, dewasa, PP remaja. Demikian juga ya Tuhan yang lansia, semuanya ya Tuhan berkati mereka. Mereka rindu ya Tuhan untuk bersekutu di bait-Mu yang suci, di gereja-Mu,
Tapi Tuhan mengatakan, di mana ada 2-3 orang yang bersekutu memanggil Engkau, Engkau berada di tengah-tengah kami. Itulah ya Tuhan yang menguatkan kami. Sehingga kami yakin dan percaya, walaupun ibadah di tengah-tengah keluarga, Tuhan tetap mendengarkan ucapan-ucapan syukur kami. Tuhan senantiasa mendengarkan doa-doa kami ya Tuhan. Biarlah berkat anugerah kasih-Mu kami boleh memperoleh terang keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa meneguhkan, menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam. Salam.